Halo brother, di video kali ini kita akan mengulas tentang iOS 16.6 beta kedua yang baru aja dirilis sama si Apple. Selain iOS 16.6 beta kedua, Apple juga ngerilis di sini ada iPadOS 16.6 beta kedua, ada macOS 13.5 beta kedua, ada watchOS 9.6 beta kedua, ada juga tvOS 16.6 beta kedua, dan juga ada HomePodOS 16.6 beta kedua yang dirilis oleh Apple bersamaan dengan iOS 16.6 beta kedua. Di channel ini gue bahas iDevice dan iOS. Kalau lo punya minat yang sama, langsung aja aktifin tombol subscribe. Oke, di iOS 16.6 beta kedua ini, kita akan cek dulu size update-nya di iPhone 11 punya gue. Ini size update-nya lumayan, ada 388,5 MB. Jadi kalau lo ada di iOS versi beta, size update-nya itu bakal bervariasi tergantung tipe iPhone lo, iPhone apa. Dan kita akan lanjut di build number-nya, kita akan lihat build number-nya di sini. Untuk build number-nya di iOS 16.6 ada di 20G5037D. Alfabet huruf D di akhir dari build number-nya ini menandakan memang iOS versi beta di 16.6 ini mungkin akan ada sekitar 1-2 lagi versi beta sebelum versi RC-nya nanti. Sementara itu tidak ada update-update yang banyak yang masif untuk bagian modem software atau modem firmware. Di sini juga tidak ada update, masih sama di 4.0.3.00. Jadi nggak ada yang berubah untuk modem firmware-nya, dengan kata lain nggak ada update untuk modem firmware-nya. Sementara kita cek untuk iPhone storage-nya di sini, kita cek. Untuk loadingnya iPhone storage-nya ini relatif agak sedikit lama namun masih tergolong normal. Kapasitasnya memang udah agak sedikit penuh kalau kita lihat. Dan kita coba slide ke bawah, cek apakah normal. Oke, kalau kita lihat iOS-nya di sini ada 8,84. Sementara sistem datanya ada di 6 gigaan, termasuk untuk kategori yang cukup aman dan oke, nggak ada masalah. Nah, di iOS 16.6 beta 2 ini justru ada pengurangan fitur, dimana kemarin kalau kita masuk ke setting, terus kita masukkan kontak key verification harusnya ada muncul menunya, ada fiturnya. Tapi di iOS 16.6 beta 2 di remove fitur yang satu ini. Mungkin aja nanti bakal dirilis minggu depan bersamaan dengan iOS 17 di Apple Event WWDC 2023. Untuk urusan performance di iPhone 11 dengan menggunakan 16.6 beta kedua ini cenderung relatif aman. Gak ada mayor bugs yang terjadi di iPhone gua ini, relatif terkendali dan aman. Dan gue udah coba melakukan pengujian dengan menggunakan Geekbench 5. Untuk skor CPU-nya kita bisa lihat di sini. Single core-nya didapat 1318 dan multicore-nya 2923. Kalau kita lihat di sini di multicore ada sedikit penurunan yang tadinya 3400 something jadi 2019 something, dan untuk single core-nya juga ada penurunan yang di beta ke-1 kemarin 1322 ada sedikit turun 4 poin jadi 1318. Namun itu bukanlah sebuah masalah berarti, hanya sebuah angka aja. Sementara untuk GPU-nya bisa kita lihat skor terbaru di 16.6 beta kedua adalah 7600. Sedikit ada peningkatan yang cukup lumayan berasa dari 7285 di beta satunya menjadi 7600. Dan sekali lagi ini hanyalah sebuah angka sebagai parameter aja. Lanjut di isu berikutnya adalah urusan baterai. Secara overall di iOS 16.6 beta kedua ini menurut gue lebih baik daripada 16.6 beta ke-1 kemarin. Suhu di iPhone 11 punya gue ini relatif lebih adem, lebih terkendali, dan kalau kita lihat untuk baterai health-nya juga di sini tidak ada penurunan. Tadinya 78% dan masih di angka 78% aja. Dan kalau kita lihat di sini penggunaannya memang belum full seharian tapi cenderung lebih irit gua rasakan, dan gua lihat ini tentu adalah sebuah improvisasi yang lebih baik. Semoga nanti di versi-versi berikutnya terus ditumbuhkan atau dikembangkan lagi hal-hal yang baik yang seperti ini.
biar ada peningkatan performance dan efisiensi baterai lebih baik lagi, sehingga isu-isu yang banyak banget terjadi di iOS versi 16 setidaknya bisa dikendalikan di iOS 16.6, karena bisa jadi akan menjadi software untuk iPhone yang nantinya tidak akan kebagian iOS 17. Oke, kita sedikit flashback di iOS 16.5 beta ke-1. Waktu itu ada yang namanya fitur screen recording via Siri. Namun di 16.6 beta kedua, fitur Siri ini juga belum lagi balik, masih hilang entah kemana. Kita akan coba. Oke Siri, screen recording. Oke, ternyata memang belum bisa atau belum kembali lagi fitur ini. Mungkin aja sekali lagi akan dirilis di iOS 17 nanti. Oke, no problem. Dan satu lagi yang hilang dan belum kembali adalah fitur Select All Tag. Kalau kita lihat di Safari di sini, fitur Select All Tag belum ada dan mudah-mudahan nanti di iOS 17 udah kembali. Karena fitur ini buat gua pribadi nih cukup berfungsi dan berguna dan gua ngerasa kehilangan karena butuh banget. Biar nggak perlu manual nge-slide kanan kiri, tinggal Select All Tag aja. Dan gue juga nggak bosan buat ngingetin dulu lagi, sebentar lagi Apple WWDC akan digelar, dimulai dari tanggal 5 Juni jam 10 pagi waktu California, Amerika Serikat, atau kalau di Indonesia itu tanggal 6 Juni dini hari sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Beberapa produk yang akan dirilis oleh Apple di Apple WWDC 2023 ini diantaranya adalah MacBook Air 15 inch, merupakan varian MacBook baru dengan chipset terbaru pula. Lalu pasti ada juga iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, dan macOS versi ke-14. Dan Apple juga akan merilis satu lagi line up produk terbaru mereka, yaitu AR headset dan XROS. Patut kita nanti event WWDC di tahun 2023 ini. Dan lo yang mau ngikutin acara event WWDC 2023 ini, lo bisa masuk ke Apple di akun YouTube-nya. Linknya ada di deskripsi, atau lo juga bisa cek di webnya Apple. Linknya juga udah ada di deskripsi. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you for watching. Jangan lupa share video ini, bagikan, like, dan juga nyalakan lonceng subscribe-nya. I'll see you, bye-bye.